Ya, ini kan energi baru. Ya. Makhluk bunian, ketua kampung dari alam bunian sana, Pak Wahid. Apa yang bisa dirasakan oleh mediator sebelum masuk sampai setelah selesai obrolan keluar balik begitu? Sebenarnya sih nggak kesalahan Mamain ya kan, itu energinya Mamain, dan kita sebagai mediator itu harus siap menerima itu gitu. Untuk berat dan ringannya memang itu kita itu yang Mamain yang menerima itu. Tadi mau tidur gitu. Iya. Di samping istri begitu. Ya di samping istri dong. Nggak mungkin dibawa istri. Terkecuali besok. Nah besok ya, kalau besok baru di atas istri. Nah gitu. Kalau untuk malam ini di samping dulu. Di samping. Paling kalau lagi ribut saya di bawah, dia di atas gitu kan. Gitu ya. Ternyata Pak Kepung humoris juga sebetulnya. Ya, saya pun belajar juga ini. Iya. Supaya tidak, kalau jumpa dengan teman itu tidak terlalu canggung gitu ya. Jadi nggak kaku bahasanya gitu. Iya. Oke lah, karena tadi lagi tiduran, menjelang tidur di samping istri, mana tahu istri cepat terbangun, sang suami idaman, idola tak ada di sampingnya, nanti malah salah sangka begitu. Pikirnya nanti saya entah kemana-mana kan. Kayak itu juga yang saya jagakan itu, perasaannya saya jaga gitu. Jangan lupa salam juga untuk keluarga, dan warga sana. Insya Allah nanti saya sampaikan. Mana tahu kapan-kapan ada warga sana yang kepingin kami hadirkan kemari, jangan salah paham. Ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Iya. Oke lah Pak Kepung, makasih atas kehadirannya. Saya ulang balik, mohon maaf atas beberapa pertanyaan yang kami ajukan dan ya terkesan candaan dari kami. Enggak apa-apa. Sudah saya maafkan. Iya, jadi dibantu pulang sama Sandimun lah ya. Iya, boleh. Assalamualaikum Pak Kepung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang benar enggak dengar istri saya? Enggak ya. Enggak. Ya, terima kasih nih loh saya. Iya. Boleh saya pulang ini? Boleh. Ya? Iya. Nanti kalau dengar saya udah tunggu depan pintu. Enggak. Guling sama bantal lah depan pintu aja. Enggak. Maaf ya, Pak Kepung. Oke sahabatku semua ya, alhamdulillah proses mediumisasi, bincang, kenalan bareng ketua kampung dari alam bunian ya, beliau Pak Wahid ya, telah usai. Ya seperti itulah tadi dialog dan obrolan yang terjadi sahabat ya. Saya berpesan obrolan tersebut ambil saja sisi positifnya. Bila mana ada hal-hal yang kurang baik ya abaikan saja. Dan gak kalah penting, semoga panjenengan semua terhibur. Gak ada yang hebat. Ya, baik Anda ataupun saya gak ada yang hebat. Yang hebat hanya Allah. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa. Oke sahabatku semua ya, proses mediumisasi telah usai. Sekarang saya akan ngajak ngobrol mediator kita. Seperti apa sih rasanya menjadi mediator dalam hal ini. Yang terbaru yakni tadi barusan menghadirkan makhluk gaib bangsa bunian yang bernama Pak Wahid yang menjadi ketua kampung di alam bunian sana ya. Sebelum kita ngajak ngobrol atau bertanya kepada mediator, saya akan bertanya dulu kepada Sandimun tentunya. Iya. Sandimun tadi kan Sandimun saya tugaskan guna untuk mencoba menghadirkan ketua kampung di alam bunian, yakni Pak Wahid.
Apa yang dirasakan sebelum Santimun menghadirkan itu dan proses menghadirkan? Agak berat Agak gitu. berat. Ya, masukannya ya agak berat. Ya namanya baru lain kampung lah, lain alam, lain alam gitu Gus. Iya. Ya memang agak berat Gus. Begitu ya. Iya. Oke lah. Namun pada intinya saya menyarankan ya saat saya menugaskan ya biasa-biasa saja untuk terus mematangkan apa yang telah difahami. Ya. Selanjutnya saya akan bertanya pada mediator kita. Ya, ini kan energi baru. Ya. Makhluk Bunian, ketua kampung dari Alam Bunian sana, Pak Wahid. Apa yang bisa dirasakan oleh mediator sebelum masuk sampai setelah selesai obrolan keluar balik begitu? Untuk saya pribadi sih Gus, saya tadi ngerasanya untuk masuknya beratnya sih enggak, cuman dia keras seperti itu ya Gus. Mungkin ada perbedaan di berat dan keras itu tadi ya. Beratnya tidak, cuman dia sedikit keras Gus gitu ya. Seperti besar gitu. Itu yang dirasakan dari awal masuk, saat keluar dianya apa yang dirasakan itu? Untuk saat keluar tadi nggak seperti biasa-biasanya, ini mungkin karena baru, jadi untuk keluar tadi ada sedikit sangkut ya mungkin. Begitu ya. Mungkin sangkut, mungkin biasanya yang kita keluar udah gitu dikeluarin langsung sadar, tadi agak ngeblank sedikit. Agak ngeblank sedikit, cuman saya bawa-bawakan supaya sadar gitu kan, terus cepat pulih lah. Cepat pulih gitu. Namun dengan keadaan yang seperti itu, setelah coba untuk dikeluarkan pun agak blank gitu, namun tidak trauma gitu kan? Tidak. Karena hal yang seperti itu karena udah biasa Gus, jadi nggak ada trauma gitu ya. Nggak jadi beban banget lah. Nggak jadi beban sama kita seperti itu sih. Jadi seperti itulah sahabatku semuanya, sedikit cerita apa yang dirasakan oleh mediator saat proses mediumisasi, dalam hal ini dengan oknum makhluk gaib yang katakanlah baru begitu. Namun sedikit yang perlu saya pertanyakan juga biar semuanya paham itu. Dalam durasi kurang lebih itu mungkin setengah jam, yang diobrolkan itu sama sekali tak tahulah Pak Is gitulah ya. Itu sih kalau kayak tadi kayak kalau untuk obrolan sih kita nggak tahu Gus ya. Tahu ya. Kalau untuk obrolan kita nggak tahu, cuman dari pembawaan dia, dari pembawaannya yang tadi si makhluk tadi tuh kayaknya senang-senang aja gitu begitu, sih. Happy lah begitu, happy ya. Gitu. Jadi kita tuh di dalam kita terbawa happy juga. Iya. Senang aja gitu. Jadi buat panjenengan semua yang mungkin ada rasa penasaran, kepingin bertanya, silakan. Entah itu pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar, atau pesan itu masukin aja di kontak admin di WA begitu sahabat ya, biar nanti terkait pertanyaan apapun akan coba kita tinjau guna untuk sedikit kasih jawaban respon dari kami tentunya. Dan tetap kami mengharap support panjenengan semua, karena begini sahabatku ya, tanpa support panjenengan semua dimanapun berada, kami ini sebetulnya bukan siapa-siapa. Kami hanya sebatas berkarya, menghibur apa adanya dengan niat baik mengedukasi, dan tentunya kami harus tetap dan terus untuk berbenah, dan jangan sampai lupa daratan ya, sehingga adanya kesombongan dan lain sebagainya jangan sampai ada pada diri kami. Maka doakan kami, semoga kami tetap bisa istiqomah dalam kebaikan dan bisa terus guna untuk mengulurkan tali silaturahim bareng panjenengan semua tentunya. Mungkin itu yang sedikit bisa kami obrolkan terkait pasca mediumisasi. Mana tahu dari Santimun ataupun Pak Is ada yang kepingin ditambahkan, silakan. Kalau kiranya tidak ya saya tutup begitu. Ya, saya bertanya sama Bang Pak Is. Boleh. Ya mohon maaf Bang Pak Is. Iya. Tadinya kalau memang agak
berat kan gitu. Namanya kan ya saya kan dalam keadaan belajar kan. Iya, iya. Ya mudah-mudahan ya minta maaf lah. Iya, ndak Walaupun dalam administrasi masuknya memasukkan, mengeluarkan Iya, ada kekurangannya ya saya mohon maaf Bapak Ais ya. iya, nggak apa-apa Mama En. Itu sebenarnya sih nggak kesalahan Mama En ya kan, itu energinya Mama En, dan kita sebagai mediator itu harus siap menerima itu gitu. Untuk berat dan ringannya memang itu kita itu yang Mama En, yang menerima itu. Ternyata sahabat, memang untuk menjadi mediator dan benar-benar menjadi mediator itu memang ya ngeri-ngeri sedep, apalagi terkait proses mediumisasi. Kadang-kadang makhluk gaib yang positif yang masuk, kadang-kadang makhluk gaib yang negatif yang masuk. Itu kita sadar betul, itu ada beban yang ditanggung dan dirasakan oleh seorang mediator, dan mungkin bagi kalangan para praktisi, karena tidak semua efek-efek yang dirasakan baik oleh praktisi ataupun oleh mediator itu bisa ada di video sahabatnya. Maka dari itu ya, harapan kami, tetap doakan kami pun dalam kondisi yang baik-baik saja, selamat, dan tetap bisa menghibur panjenengan semua dengan apa adanya. Itu. Jadi mungkin itulah yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf dari kami. Saya pribadi selaku Al-Fakir mewakili semua kru yang ada di sini. Mohon maaf lahir dan batin. Di penghujung, nasru minallah wa fathun qarib. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.